Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satu nikmat yang paling besar nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kita sebagai umatnya di akhir zaman, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pentingnya sholat. Secara bahasa, sholat bisa diartikan sebagai doa atau juga permohonan. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan ibadah yang diawali dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Dalam agama Islam begitu pentingnya melaksanakan sholat karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan hubungan seorang hamba kepada Allah, di mana ketika dia sedang melaksanakan sholat maka dia terhubung dengan connect langsung kepada Allah. Dalam agama Islam sholat begitu penting karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakiin, yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian sholat pun adalah suatu ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian sholat juga merupakan amalan yang paling penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah. Salah satu amalan yang utama dari sabda Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu atau sholat pada waktunya. Kemudian sholat merupakan tolak ukur seorang hamba untuk diterimanya amal. Ketika sholatnya bagus, ketika sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lainnya pun akan mengikuti baik. Sebaliknya, jikalau sholat dia rusak, sholatnya gagal, maka dipastikan amalan yang lain yang ia kerjakan tidak akan diterima. Untuk itu, kita harus senantiasa menghadirkan sholat yang khusyuk, sholat yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Mudah-mudahan setiap sholat yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, sholat merupakan tiang agama. Ketika sholat itu didirikan, maka seolah dia sedang mendirikan agamanya. Ketika sholat itu ditinggalkan atau diabaikan, maka dia akan seolah-olah merobohkan agamanya. Itu betapa pentingnya kita melaksanakan sholat. Kemudian, sholat juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang baik, maka dia akan senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang merugikan diri sendiri. Kemudian sholat juga merupakan pembeda antara kaum muslim dengan orang kafir. Ketika orang tersebut meninggalkan sholat, maka dia statusnya berubah dari muslim menjadi yang kafir. Kemudian sholat juga bisa merubah hidup seseorang. Insya Allah ketika kita bingung untuk memperbaiki hidup kita, merubah hidup kita, yang harus kita lakukan adalah dengan memperbaiki sholat kita. Insya Allah ketika sholat kita baik, insya Allah ketika sholat kita beres, maka hidup kita pun akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk itu
kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita, keturunan kita, anak-anak kita menjadi orang yang senantiasa mendirikan sholat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita doa di situ yang diajarkan oleh Rasulullah, doanya yaitu Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami orang yang senantiasa mendirikan sholat. Mudah-mudahan kita di hidup ini diberikan kemudahan, keringanan untuk senantiasa melaksanakan sholat dan menjadi hamba yang senantiasa bisa meraih kehusyuan dalam sholat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.